materi saya? Baik, saya izin. Baik teman-teman, untuk khusus hari ini, mohon sesi tanya jawabnya saya skip dulu ya teman-teman, karena hari ini saya sedang ada penilaian. Jadi supaya waktunya lebih cepat lagi, lebih persingkat waktu, jadi mohon izin untuk tidak ada sesi tanya jawab hari ini, karena itu tadi saya sedang ada proses penilaian. Jadi setelah ini akan saya lanjut ke proses penilaian, gitu ya teman-teman. Baik, hari ini kita berbicara mengenai cara terpadu pengembangan sosok anak. Jadi perkembangan anak bersifat holistik. Holistik itu apa teman-teman? Boleh dijawab, silahkan. Ada yang mau menyampaikan apa itu holistik itu yang seperti apa? Ya, Bu Dwi Dianingsih, silakan. Iya Bunda, holistik sepemahaman saya itu secara garis besar itu artinya menyeluruh. Jadi menyangkut semua hal, nggak hanya satu permasalahan atau satu bagian gitu, tapi menyeluruh, pembahasan yang menyeluruh seperti itu Bunda. Oke, baik, terima kasih Bu Dwi. Nah, selanjutnya teman-teman, jadi bisa dikatakan aspek perkembangan yang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan, menyeluruh. Jadi tidak bisa kita tinggalkan salah satunya. Itu yang namanya holistik. Ellison dan Jenkins mengemukakan bahwa kurikulum harus memberikan kesempatan untuk mengembangkan semua aspek perkembangan. Kemudian aspek perkembangan intelektual, ada dorongan sosial, ada emosi, serta fisik anak. Jadi kalau tadi kata menyeluruh, berarti di sini semua aspek perkembangan itu distimulasi secara menyeluruh, tidak bisa ditinggalkan satu gitu aja, nggak bisa. Itu ya teman-teman. Jadi itu yang namanya bersifat holistik. Kemudian keduanya menegaskan bahwa tema dalam kurikulum terpadu memudahkan anak mengembangkan atau membangun konsep tentang benda atau peristiwa yang ada di lingkungan. Nah, harapannya teman-teman untuk supaya pembelajaran atau perkembangan anak bersifat holistik, maka di sini bisa menggunakan tema dalam pembelajaran atau dalam kurikulum terpadu. Tema tersebut itu nanti akan membantu teman-teman atau membantu guru untuk membangun konsep apa yang akan teman-teman kenalkan atau teman-teman ajarkan kepada anak-anak. Ya, jadi dengan adanya tema pembelajaran terpadu itu atau kurikulum terpadu itu bisa berjalan dengan baik. Nah, menurut Koni Semiawan bahwa pembelajaran terpadu sejak dini sejak dini anak sudah berlatih atau terlatih mengaitkan informasi yang satu dengan yang lain, sehingga wajar anak-anak itu dapat menghadapi situasi yang silang lingkungan, silang pengetahuan, silang perangkat dengan keasikan yang menyenangkan dan sekaligus menjadikan belajar menjadi lebih aktif dan terlibat langsung dalam kehidupan nyata. Jadi kalau menurut Koni Semiawan itu pembelajaran terpadu itu nanti di situ anak-anak akan mengaitkan informasi, baik informasi yang didapatkan sebelumnya dengan informasi yang didapatkan baru saja ketika berada di sekolah. Nah, ketika proses mengaitkan informasi tersebut, artinya di situ anak juga akan menghadapi yang namanya silang lingkungan, silang pengetahuan atau silang
perangkat seperti itu. Jadi kalau misalkan di rumah anak-anak itu misalkan mengenal hujan, itu kalau misal anak-anak ternyata kalau mendung itu belum tentu hujan, ini musim-musim hujan itu seperti ini. Nanti ketika di sekolah, ketika teman-teman atau bu guru itu menyediakan atau menyiapkan tema tentang hujan, maka di situ informasi yang baru akan ditambahkan kepada anak. Kemudian pada saat tersebut kegiatan pembelajaran, maka anak-anak akan menghadapi yang namanya silang situasi ya, silang pengetahuan, bahkan silang perangkat. Situasinya akan berbeda karena teman-teman berada di lingkungan sekolah, kemudian dengan teman-teman, bahkan konsep-konsep itu, konsep-konsep yang baru akan dikuatkan atau dikenalkan oleh guru melalui kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran itu ada di dalam kurikulum sehingga pembelajaran bisa terjadi atau terpadu. Nah, pengertian pembelajaran berbasis tema itu adalah ide pokok teman-teman. Dengan adanya tema, maka di dalam dalam kegiatan pembelajaran satu hari, ide pokoknya itu ada, ya. Misalkan teman-teman dengan tema itu pasti akan menjadi salah satu pendekatan pembelajaran yang didasarkan dari ide pokok, dan di sini juga berdasarkan pada lingkungannya. Tema juga dimulai dari hal-hal yang sederhana menuju yang kompleks. Kemudian ada pelibatan pengalaman secara langsung. Jadi dengan adanya tema itu nanti dengan adanya ide pokok tersebut diharapkan nanti anak-anak itu akan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Dengan adanya keterlibatan anak, diharapkan anak itu juga turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, karakteristik tema ya akan memberikan pengalaman langsung dengan objek nyata. Pengalaman langsung dengan objek nyata, misalkan dengan tema binatang ternak. Kalau teman-teman menggunakan tema binatang ternak, misalkan teman-teman menggunakan ternaknya adalah sapi, nah maka anak-anak pun akan memiliki pengalaman langsung dengan yang namanya sapi, ya. Kemudian menciptakan kegiatan di mana anak menggunakan pemikirannya, betul sekali, dengan pemikirannya. Ketika anak-anak dengan adanya tema ini, maka anak diharapkan akan fokus dan pemikiran-pemikiran anak itu akan terstimulasi atau muncul. Bagaimana imajinasi anak, bagaimana memadukan informasi yang sudah didapatkan anak mengenai sapi, ya. Kemudian membangun kegiatan yang sesuai dengan minat anak atau sekitar minat anak. Kemudian membangun pengetahuan dan keterampilan baru. Tentu dengan adanya tema itu pengetahuan keterampilan baru akan ada atau muncul, ya. Kemudian menyediakan kegiatan dan kebiasaan yang menghubungkan semua aspek perkembangan anak. Di sini misalkan contohnya adalah kegiatan dan kebiasaan yang berhubungan dengan perkembangan anak. Misalkan adalah kegiatan kebersihan, ya. Nah, kegiatan kebersihan itu kan dilakukan anak dari sejak anak datang sampai anak sekolah. Misalkan kebersihan itu apa? Contoh, mau makan, cuci tangan. Nah, kemudian merapikan alat permainan setelah digunakan. Nah, itu adalah salah satu kegiatan yang menghubungkan semua aspek kegiatan dengan dan kebiasaan terhadap pada aspek perkembangan anak. Jadi anak akan integrasi atau di sini kebiasaan atau kegiatan itu bisa terintegrasi. Kemudian mengakomodasi kebutuhan bergerak anak. Tentu di sini anak-anak masih membutuhkan yang namanya gerak, ya. Jadi dengan adanya bergerak itu artinya memfasilitasi anak untuk
menyalurkan energi positifnya melalui bergerak. Kemudian memberi kesempatan bermain untuk menerjemahkan pengalaman dalam pengertian. Nah, ini jadi dengan adanya kegiatan bermain ini, konsep-konsep yang sulit dipahami melalui teori-teori ini akan diterjemahkan melalui pengalaman anak dalam bentuk pemahaman atau pengertian. Ya. Kemudian menghargai perbedaan individu. Nah, dengan adanya kegiatan berbasis tema ini, maka akan muncul yang namanya menghargai perbedaan individu, apalagi biasanya muncul kalau misalkan kegiatannya itu kelompok. Berikutnya adalah menemukan cara untuk melibatkan anggota keluarga. Nah, betul sekali, pelibatan anggota keluarga itu tidak hanya ketika di rumah saja. Kadang-kadang pelibatan anggota keluarga juga bisa muncul ketika berada di sekolah, misalkan orang tua mengajar atau dalam kegiatan peringatan hari tertentu, misalkan hari ibu, hari ayah, itu pelibatan keluarga bisa. Kemudian tema itu juga akan membantu anak untuk mengembangkan semua pemikiran dalam belajar. Pembelajaran bisa berbasis tema, bisa dikatakan sebagai model pembelajaran yang lebih komprehensif dan terpadu. Jadi di sini tema itu akan sangat betul-betul membantu guru atau pendidik itu untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran dalam belajar dan merupakan model pembelajaran yang komprehensif. Nah, ini saya kira prinsip ini hampir sama ya dengan karakteristik tadi di sini. Jadi kalau prinsip ini tentu yang pertama ketika dalam pembelajaran berbasis tema itu berorientasi usia, individu, dan sosialnya. Usia memang rata-rata usia itu kan pada saat anak masuk itu usia itu bisa beragam ya teman-teman, meskipun di dalam satu kelas itu terkadang ada anak yang usianya sama, ada usianya yang berbeda, karena beberapa orang tua yang memiliki pemikiran sendiri sehingga kapan anak masuk itu menurut versi orang tua itu kesiapan anak itu menurut versi orang tua kadang-kadang seperti itu muncul ya. Jadi dalam satu kelas itu bisa beberapa jenis atau bisa dikatakan heterogen untuk usianya. Nah, tentu dengan usia yang berbeda maka individunya pun pasti memiliki latar belakang yang berbeda, bahkan kehidupan sosialnya bisa berbeda, sehingga usia, individu, dan sosial itu juga latar belakang bagaimana anak itu di rumah, kemudian kebiasaan apa yang sering diajarkan oleh orang tua itu tentu bisa berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Berkaitan dengan pengalaman hidup, berkaitan langsung dengan pengalaman hidup nyata anak. Jadi dengan adanya tema itu diharapkan anak itu tema yang diberikan itu bisa berkaitan dengan pengalaman hidup anak. Misalkan tadi yang saya contohkan adalah tema sapi. Nah, pasti semua anak pun memiliki pengalaman dengan sapi, meskipun anak tinggal di kota atau tinggal di pedesaan pun konsep mengenai sapi itu pasti sudah ada di pemikiran anak-anak. Misalkan kalau di desa untuk bisa melihat sapi itu kan lebih mudah ya teman-teman. Kita bisa ke orang-orang atau warga yang memiliki sapi atau tinggal di sawah, tinggal di sekitar sawah,
yang sapi masih digunakan sebagai salah satu kebutuhan untuk persawahan. Kemudian kalau yang di daerah kota untuk konsep sapi itu kan bisa anak-anak datang di kebun binatang atau tempat-tempat yang memang ada kandang sapinya, sehingga pengalaman anak terhadap sapi itu pasti ada. Ya, jadi di sini ketika guru berbicara mengenai sapi, artinya di situ pengalaman anak tentang sapi itu sudah ada. Contoh saja seperti itu, melalui apa? Karena tadi sudah saya gambarkan pengalamannya baik yang di desa maupun yang di desa. Kemudian menyajikan konsep untuk diteliti. Nah, menyajikan konsep untuk diteliti anak. Nah, misalkan ini sapi, jenis-jenis sapi. Nah, kalau jenis-jenis sapi itu saya kira sudah melalui yang namanya kegiatan penelitian atau kegiatan riset ya, yang dimana di situ pasti banyak sekali yang bisa dilakukan oleh anak untuk diselidiki. Misalkan contoh teman-teman, jenis-jenis sapi. Nah, bagaimana sih membedakan sapi limosin dengan sapi perah? Nah, itu adalah salah satu konsep yang bisa diselidiki oleh anak. Berikutnya, bagaimana sih proses perkembangbiakan sapi? Nah, itu juga menjadi yang bisa diselidiki oleh anak. Kemudian tema pun didukung pengetahuan yang telah diteliti. Nah, tadi tentu ketika guru menyampaikan mengenai sapi, itu kan sesuatu yang sudah diteliti. Jenis-jenis sapi itu adalah sesuatu yang sudah diteliti, sehingga ketika teman-teman menyodorkan jenis-jenis sapi, maka teman-teman sudah ada sudah ada apa ya namanya, yang dasar ilmiah untuk mendukung pengetahuan yang disampaikan kepada anak gitu ya. Tadi kayak jenis-jenis sapi, apa sih bedanya sapi limosin dengan sapi perah itu apa? Misalkan dari tampak luarnya, dari bentuk atau postur sapi seperti apa ya. Kemudian tema mengintegrasikan isi belajar. Tentu ketika dengan adanya isi tema ini, maka isi belajarnya itu pasti sudah terintegrasi atau secara tidak sadar teman-teman sudah memasukkan isi belajar tersebut di dalam tema. Kemudian informasi tentang tema harus disampaikan kepada anak melalui pengalaman langsung. Nah, ini terkadang pengalaman langsung itu kalau tidak ada tidak ada bendanya, itu terkadang kesulitan. Maka salah satu cara untuk menghadirkan di kelas melalui misalkan gambar atau penggunaan teknologi digital untuk menyajikan informasi mengenai tema tersebut. Misalkan sapi, kalau teman-teman di kota kan untuk mendatangkan sapi terkadang mengalami kesulitan, sehingga teman-teman menggunakan fasilitas teknologi digital untuk menghadirkan sapi, yaitu melalui video ya. Kemudian kegiatan yang berhubungan dengan tema harus menggambarkan bidang kurikulum. Tentu ketika teman-teman itu memilih satu tema, itu pasti teman-teman harus apa yang ada di kurikulum itu bisa disajikan melalui tema yang ada, sehingga kurikulum atau tujuan pembelajaran teman-teman itu bisa melalui tema tersebut. Kemudian materi juga harus diberikan lebih dari satu kali dan dimasukkan dalam jenis kegiatan yang berbeda. Nah, ketika tema ini, atau bukan tema tapi materi itu tidak tercapai, ketika materi yang harusnya diberikan satu kali ini harusnya bisa dipahami, tetapi ternyata anak-anak tidak bisa memahaminya, maka bisa diberikan lebih dari satu kali dalam jenis kegiatan yang berbeda. Jadi misalkan teman-teman masih dengan materinya tentang sapi, jenis-jenis sapi, tapi ternyata anak belum paham ya, oke. Nah, itu bisa di dalam jenis kegiatan yang lain, misalkan karena itu ya, misalkan nanti di pertemuan berikutnya jenis-jenis sapi bisa dimasukkan
masukkan lagi atau bisa diulang lagi dalam misalkan kegiatan yang lainnya. Kemudian tema memungkinkan dilaksanakan melalui kegiatan proyek. Tentu harapannya dengan adanya metode proyek ini atau kegiatan proyek ini, anak itu tidak hanya sekedar tahu saja, tetapi anak-anak juga memiliki pemahaman yang utuh bagaimana metode proyek di situ bisa menyelesaikan masalah juga. Tema memberikan kesempatan anak mendokumentasikan dan merefleksikan apa yang sudah dipelajari. Nah, ini pun berlaku tidak hanya pada anak saja, tetapi kepada guru juga. Apakah tema yang diberikan itu atau yang pernah diajarkan kepada anak itu, apakah sudah bisa dipahami atau belum? Atau mungkin apakah tidak bisa dipahami? Nah, kalau tidak bisa dipahami, di bagian manakah yang perlu diulang lagi? Kemudian kalau sudah dipahami, nah perlukah update ilmu yang baru atau pengetahuan yang baru? Tema juga bisa melibatkan keluarga, tadi saya sudah menyampaikan. Kemudian, dan tema bisa diperluas sesuai minat dan kebutuhan anak atau pemahaman anak. Nah, dengan adanya tema teman-teman, maka di sini akan mendukung perkembangan anak, ya. Jadi konsep apa sih yang ada di dalam tersebut, di dalam kurikulum itu yang ingin dipelajari itu konsepnya itu apa? Nah, itu bisa digunakan. Berikutnya, mengintegrasikan isi dan proses belajar. Nah, dengan adanya tema ini, maka ada integrasi isi dan proses tadi sudah sampaikan tadi ya. Jadi secara tidak sadar isi dan prosesnya itu nanti akan terintegrasi. Jadi ketika teman-teman membuat kurikulum, tentu isinya itu juga sudah ada isi berikut nanti temanya, bagaimana sebaran temanya, kepemetaan temanya itu pasti sudah, dan bagaimana tema tersebut sampai bisa terlaksana pada kegiatan harian. Kemudian memberi kesempatan pada anak untuk memadukan berbagai informasi. Nah, itu tadi yang silang informasi, silang lingkungan, bahkan silang perangkat itu di sini proses atau di sini pada prosesnya itu anak bisa melakukan hal tersebut. Tema memungkinkan anak mempelajari topik secara khusus dan mendalam. Nah, misalkan tadi dengan tema sapi, beberapa contoh ya ini teman-teman, contoh yang kadang-kadang saya masih temui, yaitu ketika teman-teman itu membuat rencana pembelajaran itu temanya adalah jenis-jenis temanya adalah binatang ternak. Nah, binatang ternak sayangnya itu teman-teman membuat atau mengenalkan binatang ternak itu satu hari satu binatang ternak. Jadi misalkan hari ini sapi, besok kerbau, hari ketiganya kambing, hari keempatnya ternak yang lain lagi. Nah, itu kan jadi belum bisa integratif ya teman-teman, karena satu hari berbicara tentang sapi, padahal sapi itu kalau digali lagi masih banyak yang bisa diteliti atau bisa dipahamkan kepada anak. Misalkan satu tema sapi itu berlaku untuk 1 sampai 2 minggu lah, ngapain aja, banyak yang bisa dilakukan dengan tema sapi lagi ya. Misalkan hari pertama itu jenis-jenis sapi, hari kedua bagian-bagian tubuh sapi, kemudian hari ketiga kita bisa bagaimana merawat sapi, kemudian bagaimana membudidayakan atau bagaimana cara beternak sapi. Kemudian hari berikutnya lagi masih bisa kita berbicara hasil yang atau produk dari sapi. Kemudian nanti berikutnya lagi olahan produk sapi. Nah, itu bisa diberikan setiap hari, bahkan itu sampai bisa berlaku selama 2 minggu ya, sapi lagi gitu ya. Jadi temanya itu
itu ya, ini banyak. Jadi satu tema tapi bisa dipelajari lebih mendalam, karena tidak hanya on the surface atau hanya di permukaan saja tentang sapi. Misalkan contoh, sapi kakinya 4, dia kulitnya, bulunya berwarna putih, kadang-kadang ada loreng warna hitam. Nah itu kan sapi menghasilkan susu. Nah itu kan hanya on the surface atau hanya di permukaan saja, padahal ada banyak yang bisa kita gali mengenai sapi. Kemudian tema juga mendorong praktisi untuk menetapkan fokus belajar dan minat anak. Nah ini fokus belajar dan minatnya itu penting banget ya teman-teman. Kemudian perencanaan tema memungkinkan guru menyajikan topiknya secara luas tentu. Nah ini tadi yang saya sampaikan ya, dengan perencanaan tema nanti topiknya itu bisa luas teman-teman. Tadi satu topik aja tentang sapi aja kita bisa macam-macam bermain dengan sapi tadi. Tema juga dapat diimplementasikan ke dalam berbagai tingkat kelas atau kelompok. Nah, bisa teman-teman misalkan kelas A dan kelas B, kelompok A, kelompok B itu temanya sama, itu bisa, hanya memang tingkat kesulitan yang berbeda fokus. Itu bisa digunakan. Jadi tema sapi bisa digunakan pada kelompok A dan kelompok B. Nah, keunggulan dari pembelajaran berbasis tema yaitu tingginya aktivitas anak, akan menyalurkan energi emosi sehingga anak lebih stabil. Nah, harapannya dengan aktivitas anak yang tinggi ini, emosi positif itu, energi emosi yang positif itu akan tersalurkan. Jadi di sini anak memiliki emosi yang lebih stabil dan seimbang. Kemudian ini mengembangkan cara belajar yang kooperatif, karena kalau kooperatif itu kan bagaimana anak bisa beradaptasi dengan teman sebayanya. Nah itu bagaimana dia akan berpikir juga, akan berperilaku, bagaimana dia bisa diterima oleh teman-temannya dan teman-temannya bisa menerima dia gitu. Nah berikutnya meningkatkan keeratan kelompok. Nah, tadi dengan adanya kooperatif itu antar anak dengan teman sebaya itu, keeratan individu di dalam kelompok tersebut akan meningkat. Di sini minat kebersamaan juga muncul dan anak menemukan teman yang cocok. Nah, artinya di sini juga sebagai sarana bagi anak untuk menemukan apa itu yang namanya sahabat. Baik teman-teman, untuk penjelasan ini saya cukupkan sekian. Teman-teman bisa membaca materinya, sudah ada di Spada, klik aja di link Spada itu ya teman-teman, nanti dibaca lagi. Saya kira untuk Cimit di siang hari ini saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi minggu depan untuk sesi tanya jawab, bisa kita lakukan di minggu depan. Terima kasih teman-teman kehadiran dan partisipasinya pada siang hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.